Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Kami doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video singkat ini kita akan belajar seputar konsep subjek atau fa'il dalam bahasa Arab. Tapi yang perlu diingat di sini adalah konsep fa'il ya, teman-teman, bukan isim fa'il. Jadi harus kita bedakan antara fa'il atau subjek dengan isim fa'il atau kata benda subjek. Pada pembahasan singkat ini kita akan fokus pada fa'il itu sendiri atau subjek dalam sebuah kalimat dan bukan isim fa'il, karena isim fa'il itu ada pembahasan sendiri yang mungkin pembahasannya lebih panjang daripada ini. Secara sederhana langsung saja, fa'il atau subjek itu sebenarnya hampir serupa dengan konsep kita dalam belajar bahasa Indonesia SPOK, di mana subjek, kemudian predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu fa'il dalam bahasa Arab, predikat itu kata kerja. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu pada umumnya terutama dalam fi'il madhi itu yang didahulukan adalah predikatnya dulu atau kata kerjanya dulu. Kemudian baru subjek atau fa'il. Kita ambil contoh misalnya kata qa'ada yang artinya duduk. Misalnya Muhammad duduk, berarti qa'ada Muhammadun. Qa'ada Muhammadun. Qa'ada itu predikat atau kata kerja, Muhammad itu subjek. Muhammad itu subjek. Kemudian contoh yang lain misalnya roja'a, pulang, yang artinya pulang. Kalau qa'ada tadi artinya duduk, kalau roja'a artinya pulang. Misalnya Fatimah pulang dari madrasah, dari sekolah, berarti roja'at Fatimatu minal madrasati. Roja'at Fatimatu minal madrasati. Roja'at itu predikat atau kata kerja, Fatimah itu adalah subjek. Sampai sini bisa dipahami teman-teman. Kita ambil contoh lagi misalnya sala. Sala artinya mengalir ya, berarti misalnya air itu mengalir, berarti salal ma'u. Salal ma'u. Sala itu mengalir, ma'u, al-ma'u adalah air, berarti air itu mengalir. Sampai sini bisa dipahami. Kemudian kalau kita perhatikan di setiap subjek tersebut, seluruh isim tersebut berakhiran harokat dhammah. Misalnya tadi qa'ada Muhammadun. Perhatikan kata Muhammadun, dalnya di akhir berharokat dhammah tanwin. Atau misalnya tadi roja'at Fatimatu. Roja'at Fatimatu minal madrasati. Kata Fatimah juga berharokat dhammah. Atau misalnya tadi yang ma'u, salal ma'u, air itu mengalir. Kata al-ma'u juga hamzanya berharokat dhammah. Karena secara konsep, secara kaidah, setiap subjek atau setiap pelaku dalam sebuah susunan bahasa Arab seluruhnya berstatus marfu. Atau apa itu marfu? Marfu itu mudahnya, sederhananya adalah berharokat dhammah. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, setiap subjek dalam bahasa Arab, saya ulangi, setiap subjek dalam bahasa Arab pasti berakhiran harokat dhammah. Berakhiran harokat dhammah atau istilahnya marfu. Istilah marfu dan teman-temannya akan kita bahas pada video selanjutnya insyaallah ya. Ini untuk mempermudah kita bahwa sekali lagi dalam memahami konsep fa'il atau konsep subjek dalam bahasa Arab, seluruh subjek itu pasti berharokat, berstatus marfu, dan dalam hal ini marfunya adalah dengan dhammah. Walaupun perlu kita ingat ya bahwa marfu itu tidak hanya dhammah. Pada pembahasan yang lebih lanjut, marfu itu nanti ada perkembangannya sendiri. Tapi dalam contoh sederhana ini kita ambil gampangnya saja untuk bisa mempermudah kita bahwa yang tadi kami contohkan adalah setiap subjek pasti berstatus marfu atau dhammah. Ini saja yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukran ala husni timamikum. Tumtu fi ri'ayatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.